Ya sabar wae Pak, jan sabar. Ya wajib ditutur sabar. Allah yastahyi bihim wa yamadhum fi tuyanihim ya ma'bud. Nah, ini yang taraddaduna fil khair ayatnya tadi Allah akan memperpanjang ya kelacutan ya udah diumbar ben panggang nglakoni dosa duit-duit sing akeh fasilitas yang enak biar kalau bahasanya orang dulu pernah saya sampaikan ada kakek, ada nenek punya cucu. Nah, diingetin nak jangan naik pohon jambu nanti jatuh, mbahnya masuk, cucunya maju lagi, naik lagi, mbahnya lagi masuk, nah, turun, naik lagi, mbahnya keluar, turun lagi. Singkel, udah naik aja yang tinggi biar jatuh sekali. Nah, ini mempersilahkan. Ini bukan mempersilahkan ridho, tetapi bisutin dengan marah. Udah kalau nggak bisa diingetin mbak, udah sana lanjutkan mengingat biar kalau jatuh rasain sendiri. Nah, ini adalah gambaran wa yamudduhum fi tuyanim ya'maun. Ya'maun ini dalam keadaan ya'maun gitu. Di situ artinya ada yang mengatakan kita dalam keadaan ya'maun kali bingung. Nah, posisi bingung di sini walaupun dohirnya yang kita lihat fasilitas semua tercover, terpenuhi, tetapi batinnya tersiksa. Akhirnya bingung, nggak ngerti ini benar, ini salah. Nah, ya taraddaduna ini loh, dalam keadaan kebingungan, maka Allah melanjut ayat selanjutnya ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika utawi mangkono munafikin. Ulaika ikal ladzina wa akal istarawu kang padha tuku sapa alladzina adzalalata ing sasat den tuku bil huda kelawan pitutuh. Pamarobihat mongko ora badi apa tijaratuhum dagangane munafikin wa maka nulan ora ana sapa munafikin iku muhtadin wong kang padha oleh hidayah. Sekarang posisi dari ayat pertama wa idza lahu tadi, kemudian yang kedua Allahu yastahzi'u, ini diumpamakan oleh Allah ulaika orang-orang munafik. Ini ayat yang singkat, kemudian ayat yang lebih banyak mayyaqulu amanna billahi, ayat yang depan. Nah, ini dikelompokkan ulaika ladzina istarohu, mereka ini adalah orang yang membeli kesesatan dibeli dengan hidayah. Mungkin bingung, kesesat beli hidayah. Jadi munafik ini adalah kelompok orang-orang dana yang membeli kesesatan dibeli dengan hidayah. Maksudnya apa? Pemarabihat, maka dia nggak akan mendapatkan untung dan dia tidak mendapatkan hidayah. Artinya apa? Para jamaah ingat ada hadis belum maulud yuladu alal fitrah. Kaitannya ke sana, alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan ini dalam keadaan suci. Dan kesucian ini semua sudah baiat janji kepada Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, ketika masih dalam alam barzah. Ini enggak apa-apa sama ini. Ingat nggak jamaah? Kita dulu itu di perut ibu ya, di alam barzah sudah janji kepada Allah, saya akan percaya kepada Allah, raditu billahi rabb, saya rela Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama, Rasul Muhammad sebagai utusan. Ini semua
semua mohon maaf Nasranian kana au Yahudian ya, baik itu lahir dari rahimnya orang Islam, orang iman, Yahudi, Nasrani, bahkan mohon maaf orang yang lahir dengan cara yang tidak benar menurut tataran syariat Islam, mohon maaf, andaikan anak lahir di luar nikah, anak ini tetap fitrah, tetap membawa iman. Yang dosa, yang salah perbuatannya bukan anak tetapi orang tua. Semua, karena kul di sini adalah menurut ilmu balaghah ini adalah kulliyah. Semua yang lahir ini dalam keadaan suci dan dimodali oleh Allah yang berupa iman. Nah, ketika sudah lahir di dunia, Allah dalam ayat lain lagi, saya yakin semua hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dibuktikan oleh Allah semua yang lahir dimodali dengan iman, lahir ke dunia disuruh berniaga, bisnis, kembali untungnya nanti dibawa ke alam barzah lagi, yaitu alam akhirat. Jadi di dunia ini disuruh berniaga sama Allah, disuruh bisnis, Pak Anto. Ini loh, disuruh bisnis lah. Ini loh, makanya Allah menjelaskan fama rabihat tijaratuhum, orang-orang munafik ini tidak akan mendapatkan keberuntungan dalam niaga dunia karena hidayah yang Allah berikan, iman yang Allah berikan bukannya dikembangkan tetapi malah ditukarkan dengan kesesatan. Bisa dipahami? Nah ini, jadi jangan putranya orang bisa ngaji, putranya pejabat yang nggak tahu huruf Quran, putranya tukang korek, putranya juragan, putranya presiden, semua ini dimodali iman. Dan modalnya sama Pak Haji, modalnya sama, tinggal di dunia ini nanti dia mampu nggak berniaga, modal yang Allah berikan ini beruntung banyak atau merugi. Nah ini yang ngerti untung dan rugi ini adalah masing-masing. Saya yakin, makanya mohon maaf kembali saya tegaskan, yang tahu kita ini termasuk rombongan kelompok orang rugi apa orang untung ini adalah pribadi masing-masing. Mengapa saya sampaikan begini? Nah, kullu insanin sanubariyun, setiap manusia ini punya sanubari. Lah, sanubari mawas sanubari. Kalau dalam kitab ya Allah Tijan Durori ya Ifayatul Awam, yang namanya sanubari adalah nuktatun qalilatun fi qulubin nas, satu titik kecil ya yang ada di dalam hati manusia. Jadi jenengan-jenengan punya sanubari, tempatnya itu di dalam hati kecil. Tapi ini tuh kita nggak mau berbohong, yang jujur sekali. Udah, yang mau mengakui segala perbuatan. Kalau salah dia katakan salah, kalau benar dia katakan benar. Ini semua punya ini Pak. Contoh, saya ketemu Pak Wano, saya bohongin Pak Wano. Yang bohong ini kan sih, tapi hati ini nggak mau. Dul, kamu itu dosa, dul, kamu itu bohong. Loh, ini saya yakin jenengan sama, karena ini juga kita diberikan oleh Allah. Walaupun orang kata kita jahat, orang nggak punya hati, tetapi ketika dia muhasabah, diem begini, ya Allah, ini saja yang dilakukan ini dosa, yang dikerjakan ini salah. Ini pengakuan
sanubari. Tapi ketika ditanya siapa, saya nggak kemana-mana, saya tadi malam di rumah aja, saya nggak ngerti. Padahal pelakunya dia mengaku sininya. Ini loh, sanubari ini nggak bisa dibohongi. Tinggal tugas kita adalah fanawwarat sanubari likuli jamil a'dha. Kita berniaga, berbuat sesuatu di mana nur yang ada dalam sanubari ini bisa menyinari ke seluruh anggota tubuh sehingga bisa menahan tangan kita nggak berbuat salah, kaki kita nggak berbuat salah, lisan kita nggak berbuat salah. Ini adalah yang dimodali oleh Allah, namanya sanubari. Tinggal bisa apa? Ya mungkin nanya, bagaimana kita cara melunakkan ini? Tetap zikrullah, fadhkuruni adkurkum. Jikalau kita nggak mau ditinggal Allah, mari kita selalu ingat Allah. Gitu loh. Fadhkuruni adkurkum artinya ingatlah engkau semua kepadaku, adkurkum jawabnya Allah, maka aku akan ingat kalian semua. Jangan kita jauh kepada Allah, tetapi ketika kita selalu dekat kepada Allah, zikir kepada Allah, Allah akan melihat kita. Apakah Allah itu melihatnya karena kita? Enggak, ini ya bagaimana dalam. Makanya kemarin dalam rujukan habis maghrib itu kan saya sampaikan ada bahasa menyikapi situasi dan kondisi saat ini. Kan ada laisal korona, nggak ada illa makhlukan mim makhlukatillah. Jadi situasi kondisi sekarang ini gitu, ada filosofi dan corona, apalagi ya, ini tiada lain kecuali adalah satu di antara banyaknya makhluk Allah. Jadi ini apa endingnya, kiasannya, tabir yang bisa kita ambil dari filosof ini? Loh, kalau corona ini makhluknya Allah, berarti semua makhluk ini akan jinak di hadapan pencipta. Semua ini akan jinak ketika dipegang sang majikan. Contoh, kita mau bertamu ke rumah karena rumahnya mewah, pagarnya udah rapi, merasa kurang aman, masih melihara anjing yang galak bener. Nah, anjing yang galak bener, anjing ini kan yang sudah seperti itu kan, kalau bukan tuannya itu tahu aja kan udah marah kan Pak. Nah, sementara kita perlu masuk ke dalam, ingin ketemu. Apa yang harus kita lakukan? Teriak-teriak minta tolong orang di jalan? Nggak mau. 10 pun anjing ini nggak akan diam, bahkan akan lebih marah. Tapi ketika kita menghubungkan diri kita dengan pemilik anjing, kira-kira aman nggak kira-kira? Ya aman aja. Udah sini aja masuk. Cuman anjing dilihat yang punya itu udah dulu kayak orang malu. Bener nggak Pak? Nah, takbir ini yang kita ambil. Yuk, syariat jangan kita tinggalkan, dunia kesehatan jangan kita tinggalkan, tetapi hati kita ayo kita sandarkan kepada Allah. Itu makhluk Allah, mari kita curhat kepada Allah. Gitulah. Jadi jikalau kita sudah secara syariat kita berjalan, jikalau itu kejadian sampai ajalnya ini lewat, maka kita nggak menyalahkan corona, tetapi kita akan menerima bahwa inilah sudah menjadi takdir Allah. Jadi bisa diterima. Ini urusannya masalah musibah ini Pak Yun. Ini urusannya ngajar tauhid bener ini. Bener ini. Kalau kita nggak hati-hati, kita tauhid kita lewat. Bener. Tauhid kita lewat. Alhamdulillah berbagai para masyayikh dengan buka buku, akhirnya ada yang menyampaikan ya ini corona tidak ada kecuali itu adalah makhluk Allah dari beberapa makhluknya. Jikalau kita ingin nyaman,
dengan dunia seperti ini, maka kita ya fafirru ilallah, mari kita kembali kepada Allah, mari kita ingat Allah, termasuk diantaranya zikir kepada Allah. Kegiatan kita seperti ini, fadkuruni azkurkum. Zikir itu enggak harus membaca satu kalimat la ilaha illallah, enggak, baca Al-Quran juga zikir. Jadi saya ulang, jadi maksud ulaika ala hudam ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda wa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Gambaran orang munafik ini adalah orang-orang yang dimodali Allah dengan iman di dunia. Iman ini loh ditukar dengan kemunafikan. Ditukar dengan kemunafikan. Makanya kalau udah iman barang bagus ditukar dengan yang jelek, fama rabihat tijaratuhum, perintah Allah untuk berniaga di dunia memperbanyak amal baik, dia nggak akan mendapatkan keberuntungan. Di samping tidak mendapatkan keberuntungan karena dosa dia banyak, meyyaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir, bohongin Allah, bohongin Rasulullah, memperdaya para sahabat-sahabat yang beriman. Bahkan ayat yang kemarin kita pahami bahwa sahabat Nabi dikatakan orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti, percaya dengan cerita Nabi yang tidak jelas, maka Allah memberikan ujian, menertawakan dengan yang lebih daripada hinaan mereka terhadap orang yang beriman dengan memberikan satu hukuman, wa makanu muhtadin, mereka tidak mendapatkan hidayah. Hidayah ini mahal, Pak. Orang amantu billahi, ya Allah mohon maaf, kita ingat waktu sholat, kita sholat, kita selalu diberi hidayah, petunjuk oleh Allah. Ini luar mahalnya, luar biasa, dan ini nggak ada tandingannya dibanding materi yang ada di dunia. Barangkali semahal-mahalnya mobil, ketika mobil ini hilang dan dia punya duit, malam ini hilang, besok dibeli bisa. Tapi kalau udah iman yang hilang, kemana kita mau beli dan berapa harganya? Wah, nggak ada. Itu mutlak adalah pemberian Allah, nggak ada wajib gitu. Mau sampai ke ujung dunia nyari CV pabrik pembuat iman, nggak ada. Nah ini dengan makanya yuk kita modal Allah yang diberikan ketika kita di alam barzakh, ya, yang sekarang sudah kita jalani. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Yuk kita muhasabah, balik modal opo dulu gitu. Kembali modal apa belum gitu. Ya mungkin ini mohon maaf, cerita kita itu sudah lain. Aku dulu waktu kecil nakal, waktu dewasa, aduh ya Allah, boro-boro puasa sholat aja kita enggak terus. Artinya mohon maaf, sementara umur saya sudah 60. Jikalau Allah mengendaki saya sama dengan Nabi Muhammad, tinggal 3 tahun. Sementara ancaman annanarohakun, orang iman percaya. Ini mohon maaf, seusia jenengan Pak Haji, ini mohon maaf, bukan saya ahli juga enggak. Saya yakin jenengan ketika tidur, saya yakin karena udah posisi sendiri, mohon maaf. Ya Allah, umurku ini ahli biroli, ada kapan mati sementara. Ini kalau kita timbul khauf, timbul rasa khawatir, saya yakin jenengan itu tanpa disadari air mata ini jatuh dengan sendirinya. Walaupun posisi ini dengan rebahan, ini hidayah dari Allah. Barangkali ingat dulu saya punya orang tua disuruh aja bentak-bentak, udah sering saya bohong. Sementara sekarang saya ingin berbuat baik, bapak ibu udah nggak ada, ya Allah.
Ini saya yakin sanubari hidup dengan dimodali iman dan iman ini dikembangkan, saya yakin dan husnudzon setiap manusia ini akan merasa salah dan berdosa. Jangan ngomong ngapain takut mati-mati, itu sudah alami. Oh, hidup berani hidup berani mati, itu hanya lisannya. Tapi ketika malam begini, ya Allah, ini mohon maaf, bukan saya sok bisa buatan. Nah, kalau diukur usia saya kan masih muda dengan dibanding Pak Haji kan. Ini mohon dibanding Pak Haji loh. Ini aja kadang-kadang ya Allah, saya ini udah 50. Ya Allah, andilkan. Padahal mana yang kita andilin, Pak? Ibadah yang mana? Sholat masih penuh keriaan, gitu. Penuh kesombongan kita itu sholat itu masih ada. Ya, ini mohon maaf ya, ini mohon maaf benar, bukan kadang-kadang Allahu Akbar kita ingat sesuatu yang nilainya kecil di dunia, padahal secara zahir sholat adalah sowan menghadap Allah yang maha ini loh, masih kita pamerin dengan sesuatu yang kecil. Ini mohon maaf, pernah nggak jenengan pamer dengan Allah sesuatu yang nggak layak? Masa kita seorang bupati berbicara singkong kita, saya besok mau nyabut singkong bupati itu setengah nanti di hadapan bupati kita bupati pertama gak kita ini orang gak jelas. Ini mohon maaf, ini mohon maaf. Allahu Akbar, kita ingat ya. Ini mohon maaf, ini saya, tapi kira-kira jenengan juga nggak beda jauh gitu urusan sholat. Allah Akbar, udah mati. Ini mohon maaf, udah nggak lagi ini begitu. Masih enggak kita ketika sholat ini benar kita khusyuk, bahkan mohon maaf saya yang lain boleh belajar dengan kita kemas pakai serban, pakai gamis. Allah, ini mohon maaf hati. Ini mungkin yang tertipu adalah orang yang melihat, waduh hebat benar orang itu khusyuk. Saya tertarik, ngerti cepat imam ini kalau selalu jalan bener ya Pak? Mohon maaf, bukannya saya bisa ngebantu jenengan, karena saya dulu itu mendengar dari orang yang lebih alim, katanya ya Allah. Maka definisi khusyuk ini adalah disesuaikan kemampuan. Aduh kalau gitu ngapain kita sholat kita nggak khusyuk gitu. Mungkin mohon maaf kita punya saudara Paudin, kita habis sholat kita cing Allahu Akbar lah, imam gak ngerti sama dia cara mau sholat tua kira balik selang dan berasa naik ini mohon maaf. Makanya ya, adanya hal-hal yang seperti ini kita jangan merasa aman dalam urusan berniaga di dunia. SOP-nya masih banyak yang belum kita tepati. Benar nggak Pak? Aturannya ini loh ya, alhamdulillah gitu. Nah kalau Pak Yuri mungkin bisa walaupun muda, kayaknya Pak Yuri pintar gitu. Allahu Akbar gitu. Padahal ini Allahu Akbar kita ini makanya kembali kemarin saya sampaikan untuk mencapai titik ihsan ini yuk ka'annaka tarahu antabudallah ka'annaka tarahu. Nah, kita beribadah bagikan kita melihat Allah. Nah, caranya bagaimana? Ya apa yang ada ini kita anggap ada tulisan jalalah Allah. Entah pakai bahasa Arab, bahasa Latin, pokoknya kita ngelihat sesuatu indah, subhanallah. Nah kita bagikan di depan kita ada tulisan Allah, subhanallah, itu ciptaan Allah. Untuk mengingatkan lebih lama, ya maka di depan mata ini jangan hilang lafaz Allah, baik itu pakai tulisan Arab atau tulisan Latin, tetap kita bagikan selalu membaca Allah, sehingga ada jalur fadkuruni ankurkum. Jikalau kita nggak ingin ditinggal Allah, yuk kita selalu berpikir kepada Allah. Termasuk pada pagi hari ini kita ada konteks zikir. Mungkin 3 ayat
wa idza laqul ladina ulaika alladziina fama rabbihat ngeta rajulum bama kanu mu'tadin. Ayat selanjutnya perumpamaan. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini tetap berbicara sifat-sifat orang munafik. Mengapa ini selalu disampaikan oleh Allah beberapa ayat sampai mungkin ada 13 ayat ya, dari wa minan nasi mayyaqulu sampai belum terakhir. Ini tujuannya kita sebagai orang Islam bisa mengantisipasi diri kita jangan sampai kita jatuh ke perbuatan orang munafik. Jadi jangan dianggap kita baca cerita kita orang dulu, kita kan kayak justru ini adalah tetap untuk pedoman dan petunjuk bagi kita. Makanya hudal lil muttaqin, sekali lagi kalau kita ingin nyari petunjuk Allah lewat Al-Quran, Al-Quran dijadikan oleh Allah sebagai pedoman hidup, sementara Al-Quran dengan lughat Arab bukan bahasa kita. Kalau kita nggak mau ngaji ya, kapan dapat petunjuk kan gitu loh. Artinya kapan gitu. Apakah petunjuk harus lewat ngaji? Kita berbicara kalamullah hudal lil muttaqin. Itu barangkali ada yang ditanyain, monggo dalam hal ini.